Iya, dengan catatan ya memang dari itemnya itu hybrid kan. Iya. Jadi dia punya damage dan dia lebih keras dari Cici, Be. Iya. Dan memaksa untuk player-player EXP lane di MPL sekarang itu lebih menggunakan mekanik jadinya Ya. dengan Arlott. Jadi dulu mungkin kita tahu ya EXP tugasnya untuk maju ke depan jadi badan kedua, ngasih skill beres. Ya. Tapi Arlott berbeda. Dia cari momen lagi. Batrix di ban menghindari adanya simple combo yang sangat mematikan. Kalau ya Batrix sudah nggak ada. Sekarang tersisa satu ban terakhir dari Onyx. Masih mau ke arah gold kah? Kalau gold carry masih masuk ke sih, Be? Walaupun Granger sih biasanya. Granger, Iya, ya. CV lebih sering bawain Granger. Kemarin kali ya Granger Farsiannya bener-bener powerful banget waktu melawan tim Liquid ID. Kalau- Dan itu membawa kemenangan 2-0 loh. kalau misalkan ternyata gak di ban Grangernya tapi gak diambil juga, Be. Let's say dia ngandelin follow up damage dari Parsia doang. Possible gak? Kayaknya masih possible selama nanti tetap di follow lastnya. Dari lastnya mungkin Granger juga ujung-ujungnya. 2 damage ya. 2 damage, butuh tetap. Kayak walaupun dengan Parsia tetap harus ada orang lagi yang ngedeal damage. Ya. Dan ini last pick-nya ya terutama buat Andoryu emang dibuat misteri nantinya. Masih bisa Hayabusa karena masih terbuka. Karena menurutku di sini damage-nya udah cukup banget buat Navi. Ya. 2 pick terakhir berarti. Onyx, jungle terlihat. Arlott, untuk season ini gua Arlott XP sih. Mungkin bisa dibilang 90% ya ketika Arlott di pick, Arlott ini akan ada di XP. Iya. Tapi nggak sampai 0 juga sebenarnya ada di roamer. Iya. Betul. Tetap ada kesempatannya ya untuk berada di arah roamer, tapi EXP ya jelas dia akan lebih mudah untuk dapetin level. Karena dibutuhkan final slice secepat mungkin ketika nanti ada objektif yang pertama seperti Turtle. Dan dia Cloud untuk Skylar. Wow, Skylar dengan Cloud ya, salah satu hero andalan dan Grok yang muncul. Wah, Grok ini udah mulai happening ya. Ya, Grok. Awalnya nggak muncul soalnya, Be. Soalnya waktu itu kan sempat ada pemberitahuan ya di mana Grok sampai di MPL Filipina pun nggak muncul sama sekali. Tapi semenjak Grok mendapatkan hotfix, dia langsung ditutup begitu saja dan langsung terbuka juga. Tapi untuk Fredrin, ini adalah jawaban yang lumayan bisa menjawab early game agresif dari Navi. Mereka akan mencoba untuk mematahkan bagaimana dominasi dari trio mid-nya, memenangkan matchup di Turtle, dan yang paling terpenting adalah menekan Kairi dengan Ishinshin. Wah, ini tadi udah sempat kita bahas ya. Menekan di early game. Tugas dari Navi. Mereka belajar mungkin dari alter ego seperti apa dan Fredrin lah yang dipilih. Sebenarnya ya konsepnya balik lagi ke jungle tank versus jungle assassin. Jungle tank akan lebih kuat di awal. Tapi sekarang tuh banyak yang lebih milih assassin lawan assassin aja. Iya. Alasannya karena ya kalau awalnya gagal, itu jungle tank susah banget untuk recover. Ditambah lagi Shunshin patch baru ya. Kita tahu sendiri dengan adanya Turtle Ship yang sekarang lebih kuat, lebih powerful, itu akan membuat early game-nya bakal imbang. Oke, untuk memulai game yang pertama, kita bakal mendengar dulu semangat dari Navi Nation dan juga Sony. Untuk game pertama, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Mari kita masuk ke dalam Land of Down. Ini dia pembuktian ya, match yang terbilang ditunggu-tunggu juga. Karena dari Navi nih yang performanya sedang naik-naiknya. Dan Onyx yang kokoh tak tertandingi di bagian atas. Akan ketemu Class of Era, veteran versus Young Blood. Andoryu yang terbilang baru pastinya ya. Ya, Di sini masih. kompetisi Indonesia apalagi. Masih sangat muda ya untuk di MPL ID, tapi punya pengalaman di MPL Filipina. Dan kalau kita lihat dari gerakannya, Keyboy sudah mulai bermain di area sungai, bahkan melakukan screening terhadap ukir. Ini benar-benar kayak mau ngebantuin untuk Scavenger Crab, karena ini penting banget loh. Untuk sekarang semuanya udah mulai notice, Scavenger Crab wajib banget didapatkan sama EXP laner. Mahal ya untuk di awal dan lihat ada 20 yourself together, Be. Bahkan mid-nya, Spear. Dia pakai pull yourself juga. Ya, untuk bisa nge-follow flickernya ya. Dan mungkin nanti untuk mempercepat pembelian dari Winter Crown, karena kita tahu sendiri item aktif juga berpengaruh dengan pull yourself together. Dan juga tadi kita melihat bagaimana Lutfi ini seakan-akan seperti Kin di Dewa. Kinnya ke arah Able Fighter. Itu dia. Karena ya tadi konsepnya udah hybrid. Udah bukan yang defense lagi, udah bukan yang badan doang. Cuma ya kalau di arah Gold Lane tadi harusnya Skylar menang emblem sih. Dia basic aman kan, Dragonnya kencang banget. Ya, tinggal bermain safe ya, karena emang belum terlalu spike untuk Cloud di menit segini. Kairim mendapatkan level yang keempat, menandakan dia bisa melakukan teamfight di early game. Sivir respect banget loh ini. Dia jadiin sepatunya, Be. Warrior Boots. Iya. Biasanya kita lihat dia langsung ke Hunter kan, bahkan tanpa sepatu. Ya, langsung Fury Hammer biasanya. Sekarang pakai loh. Mulai sedikit agresif seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari Navi. Mereka benar-benar mempress banget early-nya.
Setup langsung ke arah Turtle. Mereka nggak mau buang-buang waktu. Balik lagi ini adalah jungle tank, tapi Onyx mereka bisa kontes. Ada Federal Aspect coba untuk dihantarkan, ada Purify dan sekarang Lantern Flare menuju ke arah Ukir. 1v1 situation antar mid lane, tapi untuk Turtle diamankan, ada Final Slash dan juga perseruan, tapi ternyata damage-nya cukup untuk membuat dari Keyboy menjadi korban pertama bahkan dari Luffy-nya. Masih ada Vengeance untuk kabur dan selamat untuk saat ini. 1-2, 2 flicker yang terbuang dan retribution on point tadi Andoryu masih mau lebih ternyata. Oh my god, ada purple buff yang coba untuk diambil dan diamankan. Early game yang begitu strong dipertontonkan oleh Navi. Wah, Ukirnya pegangin Sans dan ditambah lagi tadi Andoryu yang megangin Kairi juga agar tidak bisa masuk ke area dari Turtle. Ini benar-benar mematahkan trio mid dari Onyx. Navi benar-benar menjawab dengan metode yang sama seperti Altrigo membawa tank jungle untuk memenangkan early game-nya. Oke. Talent prediction by GoPay. Satu suara menuju Navi dari Mirko ya. Tapi di dodge. Ada satu tsunami slam yang gagal seperti dari Apro. Walaupun ada follow up dari Federal Ice Strike. Immune dari Keyboy tadi. Tapi apakah ini memang keputusan yang tepat deh? Angkat Keyboy. Aku prefer Lutfi mungkin yang jadi targetnya next. Karena Lutfi adalah salah satu jangkar yang bisa ngebalikin keadaan. Ingat dengan Federal Air Strike yang bisa digeser, kita tahu sendiri ini adalah hero yang benar-benar bisa menjawab sekali untuk Ukir. Ini Keyboy ngeselin banget sih. Mungkin siapapun yang di screening sama Keyboy itu kerasa ya feel-nya. Karena dia bener-bener gak mau pasang badan juga. Dia hanya kayak, oke, kita lihat loh pergerakan kalian ke sini. Masih mau jalan gak? Gitu-gitu aja sebenarnya. Tapi itu berfungsi sekali. Dapat info. Dan itu yang mungkin dibutuhkan sama Onyx. Karena dalam keadaan kalah seperti ini, ya Onyx mau nggak mau cuma butuh vision biar dia bisa ngebaca gerakannya bakal kemana nextnya. Apa next step dari Navi dan mereka akan melakukan tindakan preventif agar Navi tidak melakukan eksekusi tersebut. Oke, makan lihat jungle-nya. Ini mulai di-invade lagi, bakal di-poke terlebih dahulu. Tapi jangan lupa ada Turtle sebentar lagi muncul. Mereka harus pilih nih. Objektifnya ke arah mana? Turtle kah? Purple buff kah? Harus ditentukan sekarang. Ya, udah coba untuk dilakukan setup dari teman-teman dari Navi. Bahkan mengganggu Lutfi ini yang penting sih. Cuman satu wave fokusnya kan saat ini bakal join the fight. Bakal join ke arah Turtle. Setup langsung gak pakai lama walaupun vision mulai terlihat. Yes. Dengan ada Sans yang bakal coba untuk jadi garda terdepan. Tapi Tectonic Charge dapat ke arah dua player sekaligus. Ukir dengan Wish by Wish mencoba untuk kabur dari arah tersebut. Badon Ice Strike tapi Kairi dengan Retribution yang mematikan mendapat satu turtle dari Final Slash. Menjadi follow up damage membuat dari Andoryu yang terkapar. Ukir kali ini tidak bisa mengukir apa-apa. Satu ditukar 3, turtle-nya pun didapatkan oleh Onyx. Kebangkitan di turtle kedua. Ini yang gue maksud gue. Ketika jungle tank gagal di awal, inilah nasibnya. Ya udah pasti ya, goldnya akan swing sekali tapi thanks to Keyboy dan Lutfi. Lagi-lagi Rom dan EXP dari Onyx yang ngebuat tempo ini langsung berubah total. Tectonic Charge. Ditambah lagi dengan Final Slash, targetingnya ke Ukir juga. Itu nggak mungkin Navi bisa escape dari situ. Sementara di bagian top lane Kars belum ancaman. Wah, ada Threshold coba dihadirkan dan Karsnya dalam ancaman. Final Slash tertampar sudah. Tapi Kars masih cukup sustain. Wah, masuknya itu yang aku suka dari Onyx. Agro turretnya bener-bener kayak dipertimbangkan. Tapi Keyboy terkena impact dari Tsunami Slam dan juga Federal Ice Strike. Kombinasi yang on point, tapi Keyboy. Wow. Tectonic Charge-nya menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi masih ada Keyboy. Rhapsody, masih ada Death Sonata. CV dapetin satu poin kita berharga. Bahkan dari Andoryu mencoba untuk mengejar ke arah Skylar-nya. Tidak ada BMI, bahkan coba untuk di-press Skylar. habis-habisan. Energi Eruption dan Blessing duet defensif. Coba untuk diantarkan dan selamat untuk saat ini Skylar. Dipukul mundur Navi tadi. Onyx masih bisa selamat walaupun sedikit mencekam tadi situasi untuk Skylar. Gak ada lagi BMI. CV hadir ke arah mid lane dan melihat adanya Keyboy yang tadi udah memang selamat tapi maju lagi sepertinya. Iya. Ini emang gak ada tempat yang mungkin bisa dibuat escape juga buat Keyboy. Bakal tetap kejar sama Shive dengan Death Sonata. Tepatnya pertukaran point kill. 3-3, tapi untuk Turtle selanjutnya ini yang paling penting sebenarnya. Ini dia, choke point dari Navi. Kalau Navi gagal lagi di sini, mereka akan kehilangan tempo. 2-1 Turtle itu akan menguntungkan untuk Kairi dengan level yang nanti akan lebih unggul. Tapi ini real sih kayak early gamenya dipegang Onyx ada celah di sana. Ya Alter Ego yang kemarin memang ngelakuin strategi yang mirip mungkin ya, nggak sama tapi mirip. Ya berhasil gitu kan diikuti oleh Navi dan let's say Turtle terakhir. Ya, perbedaan satu level terasa sekali ya.
Dan Andorio berada di garis terdepan. Fedor Ice Strike coba untuk diantarkan. Turtle ketiga didapatkan oleh Kairi di arah belakang. Yang final stage dan juga Tsunami Slam ternyata. Lutfi hilang. Dan sekarang dengan Tectonic Charge Keyboy mencoba untuk mencari satu momentum gagal. Konsil mulai terdengar. Rekan-rekan dari Navi mencoba untuk mengejar siapapun yang ada di depan mata mereka. Dan lihat mereka langsung pindah objektif ke arah mid lane. Mampukah Onyx untuk defense dan lepas sepertinya. Midnya terbuka, vision dari Navi lebih unggul walaupun Turtle sebelumnya diamankan oleh Onyx. Wow, Navi. Mereka menjawab dengan targeting. Mereka memilih untuk point kill terlebih dahulu. Ada energy eruption dari kena dua pemain. Dan ternyata Lutfi yang harus ditumbangkan terlebih dahulu. Dan ini dia jawabannya, Lim. Ketika Apro menargetkan Tsunami Slam ke arah Lutfi, gamenya bakal berbeda. Ya. Targeting berarti ya adalah kuncinya. Mungkin jangan terpancing dengan Keyboy lagi. Kairi juga menurut gue lumayan susah ya untuk tangkap range-nya terlalu jauh lah kalau memang mau makan Kairi. Ada Federal Airstrike juga. Dan di sini Ukir benar-benar bebas banget kalau nggak ada Lutfi. Karena cuma Lutfi di sini yang benar-benar bisa ngejawab dari Farsha. Tapi untuk mid to late game mereka harus kerja keras juga nih. Nggak bisa dengan tempo yang sama karena dari power Kairinya akan mulai muncul. Itemnya akan mulai jadi dan damage-nya akan mulai sakit. Pasti. Ini ada satu permasalahan yang belum terselesaikan. Skylar belum diajak main dari tadi. Ya Trinity sebenarnya biasa. Hero Trinity pasti farming apapun yang bisa dibilang malah harus tega gitu loh. Harus biarin teman-temannya ya kasih space dulu buat dia. Ya, apalagi di sini dia bisa build banyak item ya. Dia bisa build Wind of Nature, jadi dia bisa build juga karena Winter Crown. Banyak banget option buat Skylar nanti di mid game. Karena balik lagi spike-nya itu akan menunggu di menit yang ke-9 ke atas. Terutama kalau udah menyentuh menit 12, menit 15, itu akan lebih terasa. Kecuali kalau Navi bisa terus dengan tempo seperti ini. Karena Sky Pierce-nya akan ditabung oleh Shive. Dan itu akan semakin lebih memudahkan Shive untuk bisa menumbangkan lini depannya. Termasuk Lutfi dan juga Kibo. Combo simple tapi mematikan ya. Makan depan mungkin bisa jadi solusi juga nanti kalau itemnya udah jadi Blood of Despair. Ini udah mulai transisi semua dari itemnya Hisansin. Oh, ini lumayan ngasih damage besar kalau Kairi nantinya dengan Blood of Despair yang aduh, punya. Sendirian? Ya, sendirian tapi di arah belakang yang berbeda. Di arah tengahnya Sans bakal coba untuk dihantam begitu saja. Masih ada Crimson Bacon yang coba untuk dia lakukan untuk defensif dan ini mahal. Mahal harganya dan Onyx mungkin bisa aja melakukan serangan balik terhadap Lord yang sudah dipegang oleh Navi. Ada Conceal dari Keyboy. Mencari momentum Skylar dengan ada Blazing Duet tapi dengan Purify dia mencoba untuk menahan dirinya. Mundur ke arah belakang Andorio. Berseruat masih belum mengenai targetnya. Tapi itulah tujuan dari Navi. Mereka coba untuk adu damage. Mereka trading hit aja. Sehingga, nice reset by the way. Langsung di reset dari Lordnya. Wah, PR banget sih untuk Navi. Hadirnya Keyboy. Benar-benar mengganggu dengan barrier yang dia punya. Tapi tetap di all in. Bakal tetap difokuskan Lord yang pertama ini. Ya karena tadi Skylarnya sempat show di bagian top lane ya. Jadi udah pasti Navi akan memilih langsung aja makan Lordnya. Onyx juga bakal melepaskan Lord tersebut. Karena kalau Onyx bergerak ke area dari Lord, udah pasti bakal diperangin sama Navi. Sky Pierce dari Sans. Untuk bisa menjawab siapa yang bakal menjadi eksekutor. Ya. Mungkin di kondisi seperti ini memang lepas Lord lah pilihan terbaik ya. Trinity belum jadi dari Skylar. Tipikal dari Samsin juga yang lebih ke farming gitu kan. Daripada adu sama jungle tank. Dan kita akan lihat juga sebenarnya Lord ini Lord pertama. Dibilang bahaya banget, enggak juga. Tapi nggak boleh dianggap remeh. Kalau misalkan ada miss. Best turret ya bisa kecicil. Ya, apalagi punya Ukir ya. Dari Fedor Ice Strike ini bisa sangat merepotkan sekali. Even though kita tahu Skylar dengan Blazing Duetnya bisa menjadi salah satu area effect high ground defensive dan dimiliki oleh tim Onyx. Ya tetapi itu perbedaannya. Skylar masih struggling untuk mendapatkan Golden Staff. Dan sekarang bakal di-rush terus sama Navi. Mereka ingin menghancurkan paksa untuk Holy Defense-nya. Bakal coba untuk di-press oleh teman-teman dari Navi. Fedor Ice Strike sudah dihantarkan. Andorio cukup agresif ke arah depan. Energy Eruption benar-benar mengganggu. Bahkan ada Curtain Call yang dihadirkan pula oleh Kars. Dan sekarang, Death Sonata hampir saja membuat Skylar dalam kondisi yang cukup kritis. Tapi ada gangguan yang coba dilakukan oleh Kairi di arah bottom lane. Tapi bukan dipaksa, ditutup dalam minionnya. Di arah belakang, Apro tertampar dengan adanya satu final test hilang. Sudah ada Blazing Duet dari Skylar. Memberikan harapan. Masih ada biaya dari Skylar. Tumbang di tangan Ukir. Tapi saatnya memberikan satu celah yang bagus. Sehingga defensive maneuver Onyx masih bertahan. Dua ditukar dua kali ini Navi. Mereka gak kenal kendor sama sekali. Bahkan lihat serangan dari mereka masih menuju mid lane. Yap, bakal coba untuk dihancurkan base turret ya. Bakal coba untuk dirontokkan tapi gagal sepertinya.
Habis minionnya. Berhasil ditahan satu hit terakhir. Sangat disayangkan Navi tidak mendapatkan satu super minion di bagian mid lane. Padahal itu sangat menguntungkan mereka. Agar mereka tidak perlu repot-repot untuk mendorong mid lane-nya. Kalau kita lihat dari instant replay, barusan kita mungkin melihat sebuah gerakan dari Lutfi yang sangat mahal harganya. Final slash kedua pemain. Tapi harus bertukar juga dengan dua pemain. Skylar yang ditumbangkan dengan Curse of Crow. Yang ukirnya juga tidak bisa ditentu oleh siapapun. Berada di posisi yang sangat aman. Dan sekarang lihat Andoryu. Dia punya Guardian Helmet. Dia tidak mudah untuk dihancurkan. Tapi ada jawabannya dari Skylar dengan Demon Hunter Sword. Ya. Tapi tetap butuh waktu ya. Butuh waktu banget. Seinstan itu juga. Pilihan item yang lebih ke cooldown reduction 2 yang awal, Brute Force dan juga Oracle. Ya, udah pasti ya. Karena Oracle sekarang benar-benar berpengaruh sekali. Item yang sangat bagus sekali. Di-favoritkan juga untuk beberapa EXP dan juga Roamer. Sementara kalau kita lihat dari Kairi yang next itemnya nih setelah Endless Battle mungkin akan mendapatkan item-item yang lebih menyakitkan lagi, makin punya damage. Tapi ingat Onyx, mereka sangat mengandalkan sekali skill shot dari Kiboy dan Lutfi. Once mereka ada yang miss dari skill shotnya, ini akan menguntungkan buat Navi. Bahkan Lutfi pun kelihatan dia gak bikin Rose Gold ya. Ini mungkin situasi yang membuat akhirnya defensive item lah pilihan item terbaik untuk Arlott sendiri. Namun Konsil, Main lebih agresif lagi. Dengan ada Tsunami Slam coba diantarkan. Di follow up dengan Feral Ice Strike. Kiboy masih too strong. Tapi dari belakang Kars tahu targetnya lebih tepat ke arah siapa. Dan Final Flash dari Lutfi. Dapat karena 3 player sekaligus. Tapi follow up yang tidak ada. Malah dari Kars. Dapat satu player yang juga pick duet. Skylar. Satu harapan dari Onyx mulai hadir. Tapi efek Skypierce dari CV benar-benar berbahaya. dipukul mundur Onyx. Terpaksa untuk melepaskan Lord kali ini. Lord yang kedua. Bahkan 3 menjadi korban, Be. Wah, ini benar-benar fight yang chaotic banget Onyx. Benar-benar kehilangan banyak resource-nya. Dan bertukarnya 3, tukar 1 sendiri ukir di sana. Yang tidak menjadi kerugian bagi Navi. Sekarang Lord akan menjadi bebas. Lord akan bergerak ke arah bagian mid lane. Dan sekarang Navi harus ingat, garis bawahi harus melakukan push 3 lane. Karena Onyx selalu bisa melakukan defense kalau musuhnya nge-push dari satu lane. Wah, ini dari AI prediction kita 17 berbanding 83 loh. Karena ini real time victory rate ya. Dan ya ini Lord yang sangat berbahaya mengingat high ground defense dari Onyx juga nggak terlalu kuat, Be. Ya dia menggunakan satu mungkin yang akan ngurus lane jauhnya. Tapi clear Lord, wah ini lumayan lama loh. Ini dia, kalau dipaksa team fight di bagian mid lane, hanya ada Skylar dengan damage per secondnya dan bahkan di retry Suns-nya barusan. Matching. Bakal ada team fight yang panjang bakal dilakukan dengan Lord yang sudah dia bawa. Navi bawa ke arah tengah, hancur satu persatu bangunan turret yang ada. Curtain Call coba dihadirkan oleh Kars itu sendiri. Tapi Onyx masih bisa untuk mendefense semuanya. Ya, itu dia yang aku bilang tadi, Navi harus push 3 lane karena Onyx ini pintar banget kalau musuhnya cuma nge-push satu laning. Dia tahu persis apa yang akan mereka lakukan. Dan Suns, ada Eruption, ada Purify, ada Final Slash juga dari Lutfi. Hampir saja Andoryu tidak bisa kemana-mana. Oke. Tempo kembali turun karena mereka akan ngedelay sedikit. Tapi Konsil Afro. Afro bakal memakan di arah depan. Sudah bisa dan Lutfi hilang. Tapi Blazing Duet bersama dengan WOM dari Skylar. Membuat satu player hilang yaitu Afro. Onyx menjaga asa di game yang pertama. Masih bisa bertahan Onyx. Walaupun Lutfi terpaksa menjadi korban. Tapi seenggaknya mereka mendorong mundur Navi dari base mereka. wah lagi-lagi ini dia momentum yang dipegang balik. Tapi untuk masih ada ukir, menahan momentum tersebut. Mereka nggak ingin kehilangan satu outer turret pun di bagian mid lane. Ya, mereka harus reset lagi sih. Tapi ya lumayan disiplin ya untuk permainan dari Onyx sendiri. Mereka tahu nih akan ada serangan lanjutan. Walaupun gerakan dari Navi tadi kelihatannya udah mau mundur. Be. Ya udah mau mundur, mereka kayak udah cukup. Tapi mereka masih mau push bagian bottom lane. Agak sedikit memaksa dari Navi. Mereka tidak melakukan 3 lane push. Ini yang membuat window baru dari Onyx. Dan sekarang Onyx, ingat mereka punya banyak banget hero untuk scaling. Ada Yishun Shin, ada Cloud. Dan Lutfi dengan hero momentum. Jangan sampai Navi dalam keuntungan seperti ini, mereka ada yang miss position. Dan kena final slash, apalagi flickernya akan ready dari Lutfi. Dan itu yang sangat berbahaya dari tadi yang kita lihat. Kalau dari item, itu dia Winter Crown. Item yang jadi favorite untuk aku pribadi. Karena kalau udah mulai masuk-masuk menit late game seperti ini, Winter Immortal, standar MPL, udah harus bisa dijalankan. Ya. Dan ini rumput favorit juga, Be. Bush PH. Rumput yang memang nggak bisa dideteksi dengan Magic Sentry.
Dan Ice Queen One, Ice utility. Queen. Oh, mau makan depan sepertinya. Karena ada Demon Hunter Sword dari Skylar. Jadi itu yang akan menjawab sepertinya. Tapi di bagian bottom lane, tidak di slow push. Oh, slow push. 5 minion ternyata Navi akan mencoba untuk melakukan kontes sekarang juga untuk Lordnya. Wah, bahkan di flanking ada Andoryu yang siap untuk memakan siapapun di arah depan. Tapi coba untuk dilakukan follow up di arah belakang. Masih mencari momentum yang tepat dari Afro itu sendiri. Wah, dicicil dulu ya dari Andoryu. Tapi jangan lupa dia punya Guardian Helmet. Darahnya akan kembali lagi. Jadi make sure ketika mereka pop depan, targetnya itu pas. Bukan Andoryu. Sementara Lord Dance, gue rasa ini akan berlangsung lumayan lama. Kecuali Afro, dia berani ngepick satu. Nah itu dia tuh. Cuma masalahnya blok Purify udah ada dari Suns dan juga dari Skylar. Di area depannya, Andoryu bakal coba untuk dimakan. Dengan area final stage coba untuk dihantarkan. Sambil ada Isaac, tapi Karsnya terlalu dalam. Vengeance sudah dia lakukan. Tapi dari belakangnya Keyboy menciptakan satu elbow match begitu tepat dengan Tectonic Charge. Afro dalam masalah, dia ketinggalan. Tidak ada immortal dan akhirnya diselesaikan dengan sangat indah oleh Kairi. Keyboy, what a prediction! Tectonic Charge dan juga Flicker Blind. Dia dapetin target yang paling mahal, Shive. As admin says, Keyboy. Lagi dan lagi satu momentum berubah dan Lord Evolve muncul. Ukir mencoba untuk melakukan defense sendiri, tapi kali ini Lord gak bakal bisa dikontes kecuali Andoryu dive in ke dalam sana. Wah, ada Curtain Coil coba untuk dilantarkan. The Skylar dengan Blazing duetnya. Mencoba ngasih pressure ke arah Ukir. Dan Karsnya gak selamat. Andoryu sang pemegang Retribution akhirnya dihilangkan dan Onyx mendapatkan momentum balik mereka. Tiba-tiba momen dipegang Onyx, tiba-tiba tempo di Onyx. Dengan satu momen saja yang tercipta, Onyx mendapatkan Lord yang begitu mahal. Goldnya pun ditarik sekarang 3.000 gold kurang lebih dipegang Onyx. Dua hero momentum dari Onyx, Grok dan Arlott. Dua hero ini yang menjadi jawaban dan juga Navi yang tidak memanfaatkan 3 lane push. Alasan kenapa Onyx bisa mendapatkan Lord Evolve ini. Lord pun bergerak ke bagian bottom lane, akan di slow push tentunya. Mereka bisa manage mid lane, tapi bagian top lane ini masih belum terjawab. Navi, once mereka bisa melakukan defense, mereka harus reset ulang. Dan Afro harus start duluan sebelum Keyboy. Karena kalau Keyboy udah melakukan inisiasi, itu akan menjadi pertanda bahaya bagi Navi. Gak sempat juga ya, kalau memang mau dibalikin Lord Evolve. High ground defense dari Navi sebenarnya lumayan kuat, ada Parsha. Cuma, ya ini kita bahas soal Lordnya aja nih, lane yang ada Lordnya. Yeah. Gimana dengan lane yang gak ada Lordnya, Be? Gak ada bisa clear. Gak ada yang bisa clear dan bagian Flicker lihat 9 detik dari sekarang. Tectonic Charge Flicker akan hadir kembali dari Keyboy atau bahkan Lutpi bersama dengan Lord Evolve yang punya damage reduction. Nah, sesaat lagi flickernya bakal semuanya ready. Bakal Immortal sudah ada di tangan Keyboy. Lord Evolve sudah mulai coba untuk merangsek masuk ke arah bottom lane. Teman-teman dari Navi punya PR untuk bisa darah yang defense dengan baik. Skylar masih mencari momentum untuk mendapatkan stacknya. Butterfly Flag untuk defensif. Masih ada momentum untuk Navi bertahan. Oke, mereka tidak mau memaksa. Satu best turret di bagian bottom lane adalah harga yang mahal. Tapi Council, lihat Council. Wah, agresif dari Keyboy. Maka coba untuk memancing keributan. Tapi di arah base turret mid lane-nya yang menjadi target utama anak-anak Onyx. Hanya gertakan sepertinya tadi untuk Council. Dan gak berhenti Onyx, mereka membombardir best Navi. Wah, tapi sekarang dengan Tsunami Slam, coba untuk mendapatkan karena Luffy. Di follow up dengan Inferno Ice Strike. Dan sekarang best turret yang menjadi korban di bagian top lane. 3 best turret hilang. Bahkan mereka mundur semua dengan selamat. Onyx membalikan keadaan sedemikian rupa. 6.000 gold lead Onyx. Dan sekarang dengan 20 detik Lord yang up. Mereka pegang kondisi mapnya. Sementara di bottom lane mereka akan menang dari laning jauhnya. Ini sangat menguntungkan buat Onyx. Navi hanya perlu melakukan pick off. Apakah mereka akan memaksakan pick off tersebut atau mereka akan menjalankan laning di bagian bottom lane terlebih dahulu? Karena terlihat ada Shive di sana. Harus ditemenin juga ya. Karena resiko untuk pick off di laning jauh pun ada. Mereka harus dapetin informasi yang benar-benar akurat. Entah itu dari Navi ataupun dari Onyx. Masuk di menit ke-21 respawn time. Ini udah jadi masalah paling utama. Jangan sampai satu kena pick. Iya, bahkan lane bawah itu lebih bagus untuk Onyx juga. Mereka masih punya base turret. Mereka unggul dari super minionnya. Ya, menang laning. Iya. Tapi lihat. Untuk Lord yang akan pegang semakin late game adalah di Mark Mentor Suns. Oh, ada satu Crimson Beacon yang dia lakukan untuk mundur. Bait yang cukup baik yang dihasilkan. Tapi Kars yang bakal coba untuk dilumat habis. Dengan ada satu final stage diantar oleh Luffy. Dari belakang, Tsunami Slam memecahkan Immortal yang dimiliki oleh Luffy itu sendiri. Sive mencari posisi yang lebih baik dengan Rhapsody.
Hilang sudah Lutfinya. Bahkan untuk Keyboy berhasil dibakar oleh anak-anak Navi. Membuka celah untuk Lord yang didapatkan oleh Navi. 3 melawan 5. Jumlah yang gak menang, tapi Ukir masih coba untuk ke-damage lagi. Sans dipukul mundur. Wah, unggul jumlah. Front laner dari Onyx sudah tidak ada. Navi, mereka bakal bertekad untuk menghancurkan lini tengah dari Onyx. Mereka coba end, mereka coba untuk follow minion yang ada. Yes, dengan adanya katapult. Mencoba untuk masuk ke arah belakang. Tapi sepertinya Navi sadar ini bakal berat. Malahan sekarang dari Andorrio yang bakal kesulitan. Wow, keputusan yang tadi cukup berani, Be. Navi, mereka mau coba untuk melakukan endgame. Ya karena mereka tahu respon time dari Lutfi dan juga Keyboy ini masih lama. Even mereka mencoba untuk masain Lord, mereka masih dapetin momentum tersebut. Dan belum ada Lutfi, belum ada Keyboy. Lord bakal coba buat dipaksa. Apakah akan ada serangan kejutan dari Onyx? Tanpa badan, tanpa mata di sana. Kairi, Wah, Kairi udah siap, Kairi udah ready. Tapi untuk Lord, evolve berikutnya untuk Navi. Ya. 22 menit game berjalan. Lord di tangan Navi. Mampukah Onyx dengan 5 membernya mereka bertahan dari gempuran Lord yang sangat mengerikan. Ini dia, lagi-lagi Navi harus memanfaatkan laning di bagian top lane dan juga bottom lane. Kojo, konsil dari Afro benar-benar mencari momentum yang mengerikan. Mencari satu yang bisa diangkat dengan Tsunami Slam. Tapi sekarang dengan Lord Evolve berjalan bersama-sama dengan pasukan Navi. Mereka siap untuk Keyboy di menggempur. Curtain Call dihantarkan. Pedong Ice Strike coba untuk dilakukan. Tapi bola belakang Keyboy memberikan satu momentum dengan tektonik charge-nya. Sima dalam masalah yang cukup besar. Si Mega selamat walaupun Skylar ter-shutdown. Tapi kali ini Navi berjuang mati-matian untuk ke endgame. Tapi Besya. Sans yang tahu target ke arah mana. Kira-kira Andorrio tidak bisa selamat. Onyx bertahan lagi. Masih bisa defense. Onyx dari gempuran yang begitu mengerikan. Navi menyisakan Kars seorang diri. Dengan minion yang sudah mulai rapi, Nonik mereka bersiap untuk mendorong dari mid lane. Aku sudah call ada Keyboy di belakang, tapi ternyata Navi tidak mendapatkan informasi tersebut. Hanya tersisa Kars sendirian. Kars melawan 4 member dari Onyx dan mau di defense. Kars. Benar-benar aksi yang mengerikan dari Kars. Mencoba untuk defense. Tapi Skypierce yang menyala. Membuat dari Santa point kill dan akhirnya Onyx membuka celah. Sang landak mengamankan game pertama. Membalikan keadaan Onyx. Mereka tahu cara defense mereka.